20 sampai 20 menit juga. 20 Ya, menit. terima kasih Pak Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Prof. Topo, selamat bertemu kembali. Sudah agak lama ya ketemu. Kemudian yang terhormat Prof. Jawahir Tontowi, Prof. Agustianta, Prof. Nur Jihad, dan Prof. Abdul Jamil, dan Bapak Ibu peserta webinar. Di akhir tahun kok kita masih suruh mikir keras gitu ya. Inilah pekerjaan dari Prof. Jawahir ini. Jadi kita masih disuruh untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan sistem pembangunan sistem hukum di Indonesia. Saya mohon izin share screen ya Pak Syafi'i. Saya lebih dipersempit di sistem presidensil gitu ya. Terkait dengan sistem presidensil, keluhan masyarakat atau setidaknya kalau kita baca berbagai literatur itu di sana dikatakan bahwa kualitas demokrasi itu semakin hari semakin memburuk, juga terjadi di Indonesia. Demokrasi dinilai oleh para pengamat dan pejuang demokrasi itu sedang mengalami stagnasi, erosi, bahkan resesi atau regresi ataupun mati gitu. Demokrasi itu mati di tangan pemimpin terpilih yang membaca proses yang membawa mereka ke kekuasaan. Jadi demokrasi digerus pelan-pelan dalam langkah-langkah yang nyaris tidak kasat mata ataupun terang-terangan dirusak dengan kuasa modal dan politik. Ini kita bisa menyaksikan bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia setidaknya pada jilid 2 ini. Gitu ya. Kita bisa melihat begitu dilantik, kemudian DPR sudah segera akan merevisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang membuat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang dan segala macam lah gitu ya. Termasuk kemudian nanti sisi yang lain ternyata merevisi undang-undang otsus bagi Papua yang luar biasa gitu ya, gelontoran dana ke Papua itu pun di sana berperang terus gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kutubnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Topo, ada kadang-kadang kutubnya yang saling jauh gitu, tapi ada juga yang saling mendekat karena kepentingan. Ruang-ruang publik untuk berpartisipasi misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga semakin dipersempit dan dipersulit aksesnya. Ini banyak keluhan ketika mahasiswa kemudian demo menentang revisi Undang-Undang KPK, juga buruh menentang hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu ya. Kalau yang pemerintahan daerah sebenarnya sudah lama meneriakkan tidak cocoknya Undang-Undang 23 2014 untuk mengelola hubungan antara pusat dan daerah. Karena memang sekarang semuanya serba ditarik ke pusat. Terus diperkuat lagi Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ menunjukkan kalau keinginan pemerintah memang benar-benar resentralisasi. Nah, mereka juga menjadikan pengadilan dan badan netral lainnya sebagai senjata. Kemudian membeli media. Sekarang sepertinya tidak ada media yang bukan miliknya tokoh partai gitu ya. Dan sektor swasta. Kemudian mengubah aturan politik agar keseimbangan kekuatan berubah merugikan lawan. Jadi orang-orang yang pro dengan pemberantasan korupsi sekarang ya harus bukan berduka tapi lebih keras lagi berjuangnya gitu ya. Karena sekarang KPK sudah ditundukkan dalam kuasa eksekutif gitu. Nah, nanti kita lihat desainnya lantas harusnya bagaimana itu. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan tadi sebagian sudah diulas teori-teorinya oleh Prof. Topo, merupakan bagian dari aktivitas mengatur masyarakat. Nah, sehingga dalam merancang dan membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, cermat, dan adil agar tidak merugikan masyarakat atau bahkan melanggar hak asasi warga negara. Bagaimanapun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu terkandung visi, misi, dan nilai yang ingin ditransformasikan oleh pembentuk perundang-undangan kepada masyarakat dalam satu bentuk aturan hukum. Nah, ini yang tadi pengantar dari moderator mengatakan partisipasi publik itu menjadi penting gitu ya. Ruangnya harus dibuka karena nanti kalau sudah jadi undang-undang itu mengikat mereka, gitu, mengikat masyarakat. Nah, sementara bisa jadi mungkin visi misi si pembentuk undang-undang ini berbeda dengan visi misi masyarakat. Di Unpad kemarin sudah dikuliti secara luar biasa tentang Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari konsideran, bunyi pasalnya, dan seterusnya, karena visi Undang-Undang Dasar kita itu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, gitu ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kemudian
ternyata konsideran dari Undang-Undang Cipta Kerja juga nggak kena itu gitu. Karena memang ingin mengundang sebanyak-banyaknya investor ke Indonesia. Lantas boleh investor datang, tetapi bagaimana caranya supaya meyakinkan rakyat bahwa itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir orang atau kelompok tertentu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan di publik gitu ya. Nah, kemudian partisipasi masyarakat itu untuk apa sih gitu ya? Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum yang demokratis itu adalah untuk menjaga agar nilai-nilai demokrasi yang dititipkan kepada wakil-wakil rakyat dan pemerintah itu tidak mengalami reduksi atau bahkan menyimpang dari aspirasi yang disuarakan oleh rakyat. Nah, misalnya kayak pada awal-awal terpilih, itu kan beliau sudah ingin memindahkan ibu kota. Meskipun itu sejak dulu sudah sering digaungkan oleh presiden yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba oleh Allah kemudian dihambat keinginannya itu karena ada COVID gitu kan. Sehingga 2 tahun belakangan ini kita nggak dengar lagi RUU IKN. Nah, sekarang sudah mulai membaik, dimunculkan lagi pembahasan tentang RUU IKN. Nah, lantas bagaimana ini gitu ya? Apakah kita mau pindah atau tidak? Gitu kan? Nah, itu juga dalam konteks perundang-undangan harusnya ruang publik dibuka seluas-luasnya. Partisipasi publik juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. Jadi jangan salah kalau rakyatnya itu minta supaya akses untuk bisa membaca dan memahami keinginan elit politik atau DPR itu begitu besarnya, karena itu ada etika politik. Anda sudah saya kasih suara saya, tolong dong kami diatur, tetapi mana aturannya kami harus tahu gitu. Nah, ini kalau nggak salah Immanuel Kant itu mengatakan kalau undang-undang itu tidak dimintakan persetujuan pada rakyat, jangan ditaati gitu ya, karena itu bertentangan dengan hakikatnya, dengan etikanya gitu kan. Tujuan dasar dari partisipasi masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan atau public interest dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan, dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep. Jadi di sini sebenarnya pergaulan atau titik temu, titik kompromi antara rakyat dengan yang diwakili, gitu kan? Jadi jangan sampai elitis, rakyatnya nggak ngerti dia mau bikin apa, tiba-tiba disahkan dalam gelap gulitanya malam, terus besoknya rakyat kaget loh, oh sudah lahir undang-undang ini, kapan dibahasnya, gitu ya. Nah, ini kan berarti tidak transparan. Sementara kalau menjelang 5 tahun mereka datang minta sambil bawa oleh-oleh gitu ya, sambil bawa uang gitu. Tapi begitu sudah ada jabatan, mereka kemudian mengabaikan pandangan-pandangan atau aspirasi dari masyarakat. Nah, disitulah kalau kita baca putusan MK yang terakhir ya 91/2020 terkait dengan uji formilnya Undang-Undang Cipta Kerja, dari sisi partisipasi publik itu bukan tergantung pada seberapa orang yang diundangnya, tetapi kualitas dari rancangan itu sudah dikomunikasikan atau belum, didialogkan secara berkualitas atau tidak, atau sekedar daftar hadir itu yang digunakan. Nah, di dasar pertimbangan di MK itu bagus sekali itu dibuatkan, ini loh yang dimaksud dengan partisipasi publik itu seperti ini. Itu sudah ada di sana gitu ya. Nah, ini disertasinya Pak Saifuddin ini, partisipasi publik ini. Nah, sekarang melihat kualitas legislasi tadi sudah dibahas juga oleh Prof. Topo Santosa. Secara substantif hukum-hukum yang dibentuk itu menghadapi beberapa persoalan. Pertama, kurang mencerminkan substansi pendewasaan demokrasi, perwujudan negara hukum yang sehat, dan menuju perwujudan keadilan sosial. Dari segi demokrasi dan negara hukum, produk hukum lebih mencerminkan suatu rekayasa memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dari segi keadilan sosial, hukum di bidang ekonomi tidak berpihak pada paham demokrasi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum-hukum di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan umum lebih bersifat lip service daripada substantif. Disharmoni baik vertikal maupun horizontal juga terjadi, tidak hanya dalam arti normatif, tetapi juga ideologis yang menyangkut tuntutan ideal sumber yang lebih tinggi, yaitu Pancasila dan UUD 45. Saya pernah mencoba untuk mempertanyakan kalau misalnya ada undang-undang
sumber daya air, ketenaga listrikan, minerba, kehutanan, migas, dan seterusnya itu dinyatakan bertentangan dengan pasal 33 UUD 45 itu terkait dengan hak menguasai negara, itu sesungguhnya bertentangan juga enggak dengan Pancasila, yaitu keadilan sosial. Nah, saya kemarin ngobrol dengan teman-teman mengatakan MK kan baru menguji formilnya, materialnya berani nggak mengatakan kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan dengan Pancasila di keadilan sosial atau pasal 33. Kalau MK yang awal-awal itu dari Prof. Jimli, Prof. Mahfud, Pak Hamdan itu mengatakan bahwa ada sekian banyak undang-undang yang dipatahkan melalui pasal 33 UUD 45 gitu ya. Nah, ini ya sudah lumayan lah kita sudah melihat bahwa judicial formalnya sudah dibuka dan sudah berbeda konfigurasinya, sekarang sudah 54. Saya nggak tahu apakah akan 54 terus atau ini yang terakhir kalinya gitu ya menjadi 54 gitu ya. Biasanya hanya 72 atau 63 gitu kan. Nah, saya melihat komposisi hakimnya gitu. Begitu dibaca konsiderannya juga ini konsideran kalau konsideran dissenting opinion ya. Dissenting opinion itu ada 4 hakim. Itu kalau dibaca oleh anak-anak studi hukum S1 terus kita salah menjelaskan apa yang ditulis di dalam dissenting opinion, itu bisa rusak hukum itu. Di situ dikatakan meskipun Omnibus Law itu belum diacu di dalam Undang-Undang P3, itu boleh untuk mencabut maupun membatalkan undang-undang yang ada karena sudah lazim digunakan gitu. Ini kan bukan berpikirnya orang hukum yang kayak gini gitu ya. Ini kacau ini. Kemudian dikatakan undang-undang Omnibus Law itu bebas nilai gitu. Loh, kalau bebas nilai ngapain kita adopsi? Gitu kan? Nah, ini yang begitu di dissenting opinion-nya kemarin saya membahas dengan teman-teman di KJI, saya lihat ini bahaya ini kalau kemudian nanti digunakan parameter untuk anak-anak lomba debat konstitusi gitu ya, yang mengambil pandangan-pandangan hakim di dissenting opinion-nya gitu ya. Nah, itulah beratnya ya. Jadi tokoh itu kalau nggak hati-hati dan menjaga integritas ya seperti itu. Kualitas, baik kualitas formal maupun substantif. Kualitas formal meliputi prosedur dan teknik penyusunan, pembentukan, dan perumusannya, yang antara lain tidak mencerminkan bahasa hukum yang baku, kekurangan substantif meliputi kelemahan orientasi dan kurang prediktif. Nah, belakangan ruang publik untuk mengkritisi rancangan undang-undang ditutup, misalnya di Cipta Kerja, yang kemudian terbukti dalam putusan MK nomor 91 2020 melalui pengujian formil bahwa pembentukannya cacat dan tidak partisipatif. Nah, jadi sekarang kebetulan kemarin seminar dengan Bappenas itu mereka memberitahu bahwa ternyata pasca putusan 91 itu kemudian Menteri Hukum dan HAM dan berbagai lembaga terkait itu sudah diminta untuk mengecek kembali apakah rancangan-rancangan baik peraturan menteri, PP, Perpres sampai pada rancangan undang-undang itu sudah harus dicek kembali partisipasi publiknya sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Kalau enggak nanti itu bisa kena lagi karena ini pembuka ini. Putusan 91 itu bisa menjadi pembuka. Nah, kemarin ada yang menyampaikan bahwa karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah berlaku dan di daerah juga sudah muncul perda-perdanya, lantas daerah-daerah bertanya kepada Menteri Dalam Negeri bagaimana ini? Apakah perda ini akan diberlakukan menunggu 2 tahun sampai penyempurnaannya Undang-Undang CK atau bagaimana yang terkait memang turunan dari CK ini? Nah, Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan kepada daerah untuk memberlakukan perda itu, gitu. Jadi perdanya nggak usah diubah, udah berlakukan saja. Yang diminta diubah kan di Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Nah ini ya kalau bahasanya birokrat memang begitu gitu ya. Nanti orang hukum yang mengkritisi gitu aja. Karena kalau posisinya memang berbeda gitu ya. Karena mungkin posisi pemerintah punya kepentingan yang Cipta Kerja ini harus jalan gitu. Jangan sampai enggak. Karena sudah dikebut dengan waktu yang seperti itu gitu ya, kayak Bandung Bondowoso gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kinerja legislasi di 2021 dan 2022? Di 2021 memprogramkan 33 RUU. Kemudian semula juga diprogramkan ada 7 RUU prioritas untuk dibahas. Tetapi ternyata hasilnya hanya 1 RUU prioritasnya. Nah, kemudian ada 6 yang kumulatif terbuka dari 33 tadi, gitu ya. Dari 7 yang diprioritaskan hanya 1 lahir, dari 33 yang diprioritaskan hanya ada 6
dari 33 yang direncanakan hanya ada 6. Praktis selama 2021 hanya ada 7 gitu ya. 7 itu pun hanya terkait dengan pertanggungjawaban APBN 2020, kemudian ratifikasi persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik, RUU tentang perubahan atas Otsus Papua karena sudah jatuh tempo di 2021 gitu ya, pemberlakuan Otsusnya, kemudian pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA, dan RUU perjanjian antara Indonesia dengan Federasi Rusia, dan RUU tentang APBN. Jadi APBN-nya kan APBN pertanggungjawaban 20 dan APBN untuk 2022. Berarti 2 itu kan sudah pasti gitu. Itu sudah pasti. Tutup mata itu pasti akan jalan gitu kan. Nah, yang lain apa kira-kira? Ketika BPR oleh Undang-Undang Dasar sudah dikatakan di pasal 20 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Apa kuasa dia? Gitu. Ternyata legislasinya sangat rendah menurut saya, gitu ya. Sangat rendah, dari 33 kalau cuma 7 itu kan jauh sekali gitu ya. Nah, 7 saja hanya 1 yang prioritas gitu ya. Berarti hanya 6 gitu. 6 dari 33. Nah, ini faktanya ya, fakta kinerja legislasinya. Nah, kemudian pada rapat Panitia Kerja Prolegnas 2022 itu menyepakati perubahan tahun 2020 sampai 2024 ada 254 RUU, kemudian RUU prioritas di 2020 ada 40, dan memasukkan 1 RUU yaitu RUU kumulatif terbuka akibat putusan MK, yaitu RUU tentang Cipta Kerja untuk revisinya ya. Nah, ternyata kemarin dari Kumham itu bercerita setiap bulan Desember itu hampir semua menteri memasukkan rancangan peraturan menteri gitu. Jadi memang dikebut di Desember itu, sehingga tugasnya Kementerian Hukum HAM kadang-kadang tidak terlalu cermat gitu. Itu diakui oleh Kumham ya. Juga nanti RUU itu ternyata diusulkan oleh DPR itu hanya nama gitu. Draftnya nggak ada, naskah akademik belum ada, pokoknya nama. Nanti bisa dilihat di 254 RUU itu apa saja di sana gitu ya. Aneh-aneh namanya itu. Ternyata Kumham mengatakan itu nggak ada, itu hanya nama gitu. Jadi belum sampai pada gagasan itu belum dikerucutkan, baru sekedar namanya saja dimasukkan dulu gitu ya. Makanya kalau lihat jumlah itu kayaknya kan wah bagus banget ini, dia akan bekerja mati-matian. Ternyata sudah mati lembaganya gitu, karena nggak bisa bikin kekuasaan legislatifnya itu nggak begitu bisa optimal gitu ya. Yang itu dikritisi oleh Bu Sri Astuti di disertasi beliau, itu kan pergeseran dari Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang berpindah ke DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, itu kan yang dibuat oleh DPR, kemudian semua lembaga negara yang di situ pengisian jabatannya harus dengan fit and proper test DPR. Betul menemukan ada 24 undang-undang yang semuanya adresatnya mengatakan begitu itu gitu ya. Jadi semua nggak ada jabatan di Indonesia ini yang tidak melalui tangan-tangan politik.